Di antara bayangan pepohonan tua yang menari di bawah rembulan sabit, di tengah keheningan malam yang menyimpan 1000 rahasia, terhamparlah sebuah kisah. Bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah perjalanan batin, perjumpaan dua jiwa yang haus akan kebenaran sejati, yang tak tertulis dalam kitab manapun. Kisah ini berbisik dari kedalaman bumi Jawa tentang seorang pamong agung, penjaga kearifan purba, yang wujudnya samar, namun petuahnya menembus sanubari. Dialah Semar, sang guru sejati, perwujudan dari keseimbangan semesta, yang menyimpan ilmu lelaku sejati dan rahasia makrifat yang tak tertulis kitab dalam setiap hembusan nafasnya. Pada suatu malam, di sebuah padekokan yang diselimuti kabut tipis, seorang pencari kebenaran datang. Namanya Syekh Siti Jenar, seorang sufi yang gelisah, jiwanya bergolak oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh dogma dan syariat. Ia telah mengarungi samudra ilmu, namun dahaga spiritualnya tak kunjung terpuaskan. Hatinya berbisik bahwa ada kebenaran yang lebih dalam, yang tersembunyi di balik tabir-tabir duniawi, sebuah makrifat yang hanya bisa diakses melalui laku dan pengalaman langsung. Dan bisikan itu menuntunnya pada sosok Semar, sang guru sejati yang petuahnya mengalir dari sumber kearifan tak terbatas yang tak pernah terangkum dalam aksara. Kiai Semar, hamba datang membawa kegelisahan yang mendalam. Ilmu yang hamba pelajari, syariat yang hamba jalani, seolah tak mampu menyentuh inti dari keberadaan. Hamba telah berpuasa, bermeditasi, namun batin hamba masih merasa hampa. Apakah ada ilmu lelaku sejati yang melampaui semua ini, yang dapat membimbing hamba pada kebenaran yang tak terucap? Ngger Siti Jenar, kegelisahanmu adalah tanda bahwa jiwamu telah siap untuk melangkah lebih jauh. Ilmu lelaku sejati, Ngger, bukanlah sekedar ritual atau tirakat yang kasat mata. Ia adalah laku batin, sebuah perjalanan tanpa henti menuju kesadaran. Ibarat sebatang pohon, ia tak hanya membutuhkan air dan cahaya, tapi juga akar yang kuat menghujam bumi dan dahan yang menjulang tinggi meraih langit. Demikian pula manusia, ia harus memiliki laku lahir dan laku batin yang seimbang. Lelaku sejati itu, Ngger, adalah tentang mengendalikan diri, bukan menguasai dunia. Ia adalah tentang mati sajroning urip, mati di dalam hidup. Bukan mati raga, melainkan mati ego, mati nafsu, mati segala keinginan duniawi yang membelenggu jiwa. Ketika ego mati, barulah urip sejati dapat menyala. Ia adalah tentang eling dan waspada, senantiasa ingat akan Gusti dan senantiasa waspada terhadap godaan dunia. Ia adalah tentang narimo ing pandum, menerima segala pemberian Gusti dengan ikhlas, baik suka maupun duka. Jadi, lelaku sejati itu adalah tentang penyerahan diri yang total, melepaskan segala yang hamba genggam. Bukankah itu akan membuat hamba lemah, Kiai, di tengah dunia yang penuh persaingan ini? Justru sebaliknya, Ngger, ketika engkau melepaskan, engkau akan menemukan kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari Gusti. Ibarat air,
ia akan mengalir mengikuti alurnya, menemukan jalannya sendiri, bahkan mampu menembus batu yang paling keras sekalipun. Demikian pula jiwa yang telah melepaskan, ia akan menemukan kebebasan sejati yang tak terikat oleh apapun. Ini adalah ilmu yang tidak dapat kau pelajari dari kitab, Nger, melainkan harus kau rasakan dan kau jalani sendiri. Ia adalah pengalaman langsung, sebuah ngerasa yang melampaui ngerti. Ia adalah kebenaran yang hanya dapat diungkap melalui lakumu sendiri. Nger Siti Jenar, setelah engkau memahami hakikat ilmu lelaku sejati, kini saatnya engkau menyelami samudra rahasia makrifat yang tak ditulis kitab. Ingatlah, Nger, kebenaran tertinggi itu tidak dapat dibukukan. Ia tidak dapat diikat oleh aksara, tidak dapat dibatasi oleh tinta. Ia adalah kasunyatan, kebenaran sejati yang hanya bisa dirasakan, dialami, dan dihidupi. Ibarat rasa manis gula, tidak bisa kau jelaskan dengan kata-kata, hanya bisa kau rasakan sendiri. Demikian pula makrifat, ia adalah pengalaman langsung antara hamba dengan Gusti, sebuah dialog tanpa suara, sebuah penyatuan tanpa batas. Banyak manusia yang terjebak dalam tumpukan kitab, dalam hafalan dogma, namun batinnya kering, jiwanya hampa. Mereka mencari Gusti di luar dirinya, di menara-menara tinggi, di tempat-tempat suci yang jauh. Padahal Gusti bersemayam di dalam sanubari setiap insan, menunggu untuk disapa, untuk dirasakan. Rahasia makrifat ini, Nger, adalah tentang menyingkap tabir yang menutupi hati agar Gusti dapat bermanifestasi dengan sempurna dalam dirimu. Ia adalah tentang rasa, bukan sekadar ngerti. Petuah ini, Kiai, mengguncang pondasi pemahaman hamba. Selama ini, hamba hanya berfokus pada pengetahuan yang tertulis, pada dalil-dalil yang tersurat. Namun, rahasia yang tak ditulis kitab ini, ia menuntut hamba untuk melampaui batas-batas itu. Apakah ini berarti segala yang hamba pelajari selama ini tidaklah cukup? Cukup atau tidak, itu bukan pertanyaan yang penting, Ger. Yang penting adalah bagaimana engkau menggunakan pengetahuan itu. Pengetahuan yang tertulis adalah peta, Ger. Ia bisa membimbingmu, namun ia bukanlah perjalanan itu sendiri. Makrifat adalah perjalanan itu, sebuah laku yang tak berujung. Jika engkau hanya terpaku pada peta, engkau takkan pernah sampai pada tujuan sejati. Engkau harus berani melangkah, berani tersesat, berani menghadapi ketidakpastian, agar engkau dapat menemukan kasunyatan yang sesungguhnya. Dan inilah, Ger, bagian yang sering kali dianggap horor oleh mereka yang terikat pada kemapanan dan dogma. Ketika engkau berbicara tentang rahasia yang tak ditulis kitab, engkau menantang segala yang telah mereka yakini. Engkau meruntuhkan tembok-tembok pemahaman yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mereka akan merasa terancam karena kebenaran yang kau bawa terasa asing, bahkan sesat.
Mereka akan takut kehilangan pegangan, kehilangan identitas, kehilangan kenyamanan dalam dogma yang telah mereka hafal. Inilah horor budaya, Nger. Ketakutan akan kebenaran yang melampaui batas-batas akal dan teks. Ketakutan akan kebebasan berpikir, kebebasan merasa, kebebasan untuk mencari Gusti di luar kotak-kotak yang telah ditentukan. Mereka akan menganggapmu gila karena engkau berani menyelami samudra yang tak bertepi, yang tak ada dalam peta mereka. Namun hanya dengan keberanian itulah engkau akan menemukan kasunyatan yang sesungguhnya, sebuah makrifat yang takkan pernah bisa ditulis, namun akan senantiasa hidup dalam setiap jiwa yang berani mencarinya. Maka, Nger, jalan ilmu lelaku sejati dan rahasia makrifat yang tak ditulis kitab bukanlah jalan yang menjauhkanmu dari dunia, melainkan jalan yang membimbingmu untuk hidup di dunia dengan kesadaran penuh. Keseimbangan, itulah kuncinya. Keseimbangan antara batin dan lahir, antara spiritual dan duniawi. Jangan sampai engkau hanya mengejar yang batin hingga melupakan kewajibanmu di dunia. Dan jangan pula terlalu terikat pada dunia hingga melupakan hakikat batinmu. Seperti pohon, ia harus memiliki akar yang kuat menghujam bumi, namun juga dahan yang menjulang tinggi meraih langit. Keduanya harus seimbang agar pohon itu kokoh dan berbuah lebat. Ingatlah petuah leluhur, Suro Diro Joyo Joya Ningrat, leburing dening pangastuti. Segala sifat angkara murga, keras hati dan pici hanya bisa luluh oleh kebijaksanaan, kesabaran dan kelembutan hati. Kekuatan sejati bukanlah pada otot atau senjata, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri, pada keluasan hati untuk memaafkan, dan pada ketulusan untuk memberi tanpa pamrih. Dan datang sering lamun ketaman, datang susah lamun kelangan. Jangan bersedih ketika ditimpa musibah. Jangan pula terlalu larut dalam kesenangan, karena semua adalah titipan, semua akan kembali kepadanya. Jiwa yang makrifat adalah jiwa yang senantiasa berserah, namun tak pernah menyerah dalam berbuat kebaikan. Ia memahami bahwa setiap peristiwa, baik suka maupun duka, adalah bagian dari laku menuju kesempurnaan. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa
tamu lan tanpa dengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya